Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Buya Farul Feriawan, SPDI, MPI, untuk memenuhi tugas peradaban Islam di Masjid Jamik, Kebun Bunga Jalan Taruma di Petisa Tengah. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Fadilah Syafitri Batubara. Saya Anis Padilla. Saya Ina Putri Lubis. Saya Syakwina. Saya Yegita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Bapak Wakil Dekan 1, yaitu Bapak Dr. Hasrat Effendi Samosir, SAGM, Pak. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Pak kepada Bapak, bagaimana sih Pak pandangan Bapak atau menurut Bapak terkait sejarah peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan sejarah peradaban Islam ya di UIN Sumatera Utara, memang kita ini kan UIN ini dulu dari IAIN ya. IAIN itu adalah Institut Agama Islam Negeri. Selanjutnya bermetamorfosis atau melakukan perubahan menjadi universitas. Kalau yang namanya institut itu kan dia satu disiplin ilmu saja, yaitu ilmu agama. Makanya ada Fakultas Dakwah, Tarbiyah, Syariah, Usuluddin. Lalu kemudian di masa almarhum Prof. Nur Ahmad Fadil berubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri, di mana dia mendirikan 4 fakultas umum ya, namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Saintek, kemudian Fakultas Ilmu Sosial, dan kita lah ini Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, terkait dengan kita Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi kita punya visi misi kan dia berbasis masyarakat pesisir berdasarkan nilai-nilai keislaman. Jadi distingsi kita itu keislaman. Nah, karena itu kita tidak bisa dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri, peradaban Islam itu sendiri. Nah, yang kedua, bahwa memang mata kuliah sejarah peradaban Islam ini dikaji di IAIN, termasuk di FKM ini kita mengambil dalam aspek ini yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya kan sejarah kesehatan dalam Islam, pengobatan dalam Islam, bahkan dokter pertama di dunia ini kan adalah Ibnu Sina, dan itu dokter yang dia dari ilmuwan cendekiawan Islam. Berarti kan kita sudah sangat tinggi peradabannya. Nah, yang kedua yang perlu kita ambil di sini dalam peradaban ini ada namanya teori spiral. Teori spiral itu berputar dia, kata Malik bin Nabi, Islam itu pernah jaya 700 tahun. Jadi dari zaman Nabi sampai dengan zaman Khalifah Turki Utsmani. Nah, 700 tahun lagi itu, 700 tahun kedua, Islam itu mundur. Yang disebut dengan The Dark Age, masa kegelapan. Sedangkan di awal itu masa keemasan. Nah, 700 tahun berarti 1400 tahun atau 14 abad. Nah, sekarang abad ke-15, sejarahnya kebangkitan kembali. Dan UIN Sumatera Utara termasuk Fakultas Kesehatan Masyarakat bahagian daripada sejarah kebangkitan Islam itu sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya Islam ini sudah sangat maju peradabannya dulu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Jadi karena itu kita ini tidak boleh dilepaskan dari konteks sejarah peradaban Islam itu sendiri, karena memang UIN ini dalam rangka mewujudkan kemajuan Islam dan peradaban Islam itu sendiri. Gitu. Ada lagi? Sepertinya cukup itu aja Pak. Ya, itu aja. Oke. Ya. Ya.
kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya. Bagaimana pendapat Buya tentang sejarah peradaban Islam? Khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat UINSU. Oke, sejarah peradaban Islam pada saat sekarang ini merupakan sangat penting bagi kalian memahami dan mempelajarinya. Nah, kenapa? Karena kita harus mengetahui tentang perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu yang lain. Dari sejak Islam tadi berkembang sampai dengan hari ini. Dan di dalam perkembangan Islam terjadi 3 masa periode, yaitu yang pertama, sejarah peradaban Islam di dunia klasik. Itu ya yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Gujarat ataupun para pedagang-pedagang Arab yang berniaga mengembangkan ajaran Islam. Yang kedua, Islam secara abad pertengahan yang dibawa oleh para wali, ada kan? Yang dibawa oleh para ulama. Yang ketiga adalah Islam secara modernisasi. Inilah saat sekarang ini. Bagaimana perkembangan Islam? Makanya saya menyuruh Anda semua untuk terjun ke lapangan, mengetahui tentang peradaban Islam khususnya di kota Medan. Salah satunya ada di Masjid Raya Istana Maimun, terus Masjid Raya Al Osmani, Masjid Bengkok yang ada di Kesawan, terus makam Datuk Kota Bangun yang merupakan pendiri Islam di Kota Bangun, daerah dekat Veteran atau Marelan. Salah satu muridnya adalah Guru Patimpus. Guru Patimpus masuk Islam karena Datuk Bangun. Itu harus Anda pahami sejarahnya. Apa Buya lagi manfaat daripada kami mempelajari sejarah peradaban Islam ini? Membangun masa depan Anda agar jauh lebih baik lagi. Karena Islam ini terus berkembang. Kita ini kan sudah tua-tua nanti ke depannya. Kalau enggak dari kita, siapa lagi yang akan membentuk peradaban Islam tersebut? Tugas-tugasmu harus kamu kerjakan sebaik mungkin supaya kamu tahu dan paham tentang peradaban Islam khususnya di kota Medan. Terima kasih. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di Masjid Jami. Masjid Jami adalah masjid yang tertua di kota Medan yang telah berdiri selama lebih dari 100 tahun. Masjid ini berada di Jalan Tarumah, Petisa Tengah, Kota Medan. Masjid ini dibangun oleh komunitas India Muslim Sumut pada tahun 1887. Di awal berdiri masjid yang diberi nama Sud India Muslim atau India Muslim Selatan, masjid ini ternyata berumur lebih tua dari Masjid Raya Al-Masud yang lebih dikenal sebagai ikon Kota Medan. Masjid Raya sendiri dibangun pada tahun 1906. Masjid Jami Kebun Bunga hingga saat ini masih mempertahankan keaslian bangunannya dengan menampilkan arsitektur tradisional. Tanah tempat berdirinya masjid ini pun merupakan tanah wakaf dari Kesultanan Delhi pada tahun 1886 dengan luas tanah mencapai 5.407 meter. Tampilan luar masjid ini sendiri terlihat mirip seperti Masjid Agung Demak. Bangunan dengan atap rendah serta model kubah masjidnya yang memiliki ciri khas tersendiri. Ubin lantai masjid ini juga memiliki nuansa tempo dulu. Selain itu, masjid ini dibangun dengan beton yang memiliki ketebalan 80 cm, membuat Masjid Jami Kebun Bunga dapat mengurangi kebisingan dari luar masjid sehingga mampu menciptakan ketenangan bagi para jemaah yang datang untuk beribadah. Satu hal yang membedakan Masjid Jami Kebun Bunga adalah keberadaannya sebagai masjid India Islam yang mempertahankan kesederhanaan pada bangunannya. Hal tersebut terpancar dalam ketiadaan kaligrafi serta ornamen yang mencolok di dalam bangunannya. Selain itu, Yayasan India Muslim Sumut juga dikenal memiliki mualaf center yang telah berhasil membina hampir 140 individu menjadi mualaf.
yang menjadikan Masjid Jami Kebun Bunga ini terkenal sebagai pusat penyelenggaraan prosesi syahadat bagi mereka yang baru memeluk agama Islam. Mualaf Center ini sendiri sudah didirikan sekitar 5 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Bapak. Haji Muhammad Siddiq Saleh, Ketua Yayasan India Muslim. Di sini saya ingin menanyai kepada Bapak mengenai sejarah Masjid Jami, kapan berdirinya, dan kenapa Pak Masjid Jami itu berbeda dengan masjid yang lain. Kalau misalnya kan masjid lain itu kan Pak, di dalamnya itu kan gabung gitu Pak. Kalau misalnya Masjid Jami itu dia ada gordennya gitu Pak. Kenapa ya Pak? Jadi pertanyaannya ini mengenai sejarah Masjid Jami Kebun Bunga. Ya Pak. Saya jelaskan dulu sedikit mengenai yayasan. Jadi Yayasan India Muslim Sumut ini dulu namanya The South Indian Muslim. Artinya Yayasan India Selatan yang Muslim. Dulu skupnya kecil. Lalu kami dikasih tanah wakaf oleh Sultan Delhi. 2 petak tanah wakaf, yaitu satu di Masjid Jami Kebun Bunga dengan luas 5.407 meter. Dan Masjid Gaudia 4.300 meter. Itu 2 tanah itu 1886. 1887 Masjid Jami dibangun. Yang dibangun yang mana? Yang petak tengah saja. Kalian udah kesana kan? Udah Pak. Nah, yang petak tengah yang untuk laki-laki di dalam. Nah, itu yang awal dibangun 1887. Itulah sejarah pertama bangunan daripada Masjid Jami Kebun Bunga. Selanjutnya perkembangannya itu menyesuaikan dengan kondisi jamaah yang terus bertambah. Tambah. Tapi yang awalnya 1887 yang di tengah. Itu dia. Lalu Masjid Jami Kebun Bunga ini nomor 4 tertua di Sumut. Insya Allah saya yakin kalian nggak tahu yang mana nomor 1, 2, dan 3. Tapi boleh saya bahas sedikit supaya menjadi tambah wawasan, tambah mengetahui sejarah. Pertama itu Masjid Osmani Labuhan. Osmani itu dulu kerajaan Sultan Delhi. Ditinggalkan Sultan Delhi pindah ke Maimun, ya kan? Ya Pak. Nah, itu dijadikan masjid. Itu pertama Osmani. Nomor 2 Masjid Gang Bengkok. Kesawan ya Pak? Iya, Gang Bengkok. Nomor 3 Masjid Badarujaman Sunggal ya. Sebelah PDAM Tirtanadi. Itu 1886, 1887 Masjid Jami Kebun Bunga. Lalu itu sudah masuk cagar budaya. Sudah kalau kita mau membangun kita harus koordinasi dengan pihak terkait. Nggak bisa sembarangan lagi. Sudah masuk cagar budaya. Banyak nanti turis-turis lokal yang mau datang ya silahkan lihat kan. Lalu apa kelebihannya dari bangunan itu? Bangunan itu kalau kalian tidak lihat seksama, kalian nggak tahu bangunan itu tebalnya beda dengan ketebalan bangunan yang ada yang biasa. Kalau bangunan biasa kan segini, dia segini nih. Boleh lihat nanti sekali lagi, benar nggak yang saya bilang? Jadi 60 cm dia. Kalau bangunan biasa tuh 15-20 cm udah hebat. Ini 60 cm. Gunanya apa? Supaya kedap suara. Nah itu bangunan dulu mungkin nggak pakai besi, tapi dengan bangunan yang itu kokoh dan sampai hari ini masih berdiri tegak. Nah, selanjutnya kalaulah cerita sejarah, yayasan ini punya 2 masjid. Pertama 1887 Masjid Jami Kebun Bunga, yang kedua Masjid Gaudia 1907, 20 tahun setelah Masjid Jami Kebun Bunga. Tapi kelebihannya Masjid Jami Kebun Bunga masih punya bangunan aslinya. Kalau Gaudia tidak punya bangunan aslinya. Karena apa? Gaudia masjidnya di depan trotoar yang kalian mungkin parkir Honda, itu kena pelebaran jalan mundur ke belakang. Itu dia. Jadi kelebihan-kelebihan yang di Masjid Jami, misalnya kok pakai gorden, itu bukan peninggalan lama, itu baru. Karena apa? Membedakan antara saf perempuan dan laki-laki. Tapi apa keunikannya lagi? Keunikannya baknya masih dipertahankan. Ada masuk nggak ke tempat duduk? Ada Pak. Nah, tempat perempuan, tempat laki-laki masih ada baknya. Baknya itu awal
awal dibangun. Bak besar itu. Ya, yang panjang, Pak. Ya. Cuma direnovasi, dipasang keramik, gitu-gitulah yang baru. Kemudian yang tempat perempuan itu ada baknya itu. Dulu tempat perempuan itu tak bersekat. Jadi arti kata, kita mau masuk masjid, kita duluan dapat Iya, bak itu. perempuan. Oh, Mbak. Bak itu di duluan dapat baknya dan langsung orang bisa ambil wudhu duluan baru masuk. Tapi seiring waktu karena ini untuk perempuan kita sekat supaya bisa jangan nampak kan begitu. Jadi kelebihannya masih banyak di Masjid Jami Kebun Bunga. Nah, jadi salah satunya kalau saya bilang masjid itu kalau di India dengan masjid India yang ada ini hampir mirip-mirip dengan Masjid Jami Kebun Bunga. Masjid Jami Kebun Bunga itu kan simpel aja. Di India ya seperti itu juga. Nggak ada kaligrafinya, polos-polos saja, ya begitu di India. Lalu kalau kita melihat Masjid Jami ini, kalau kalian tahu nggak Masjid Demak pernah tahu? Cuman Di Jawa. denger aja, Pak. Nah, coba dengar dan lihat di YouTube nanti itu persis seperti Masjid Jami Kebun Bunga, Masjid Demak itu. Kalau masjid posisinya atau modelnya seperti itu, nggak usah tanya lagi ini masjid tua apa masjid baru, pasti masjid tua. Masjid Demak itu masjid tua, Jami Kebun Bunga masjid tua, itu modelnya itu. Oh, model mirip. bangunan. Iya, model bangunannya. Nah, jadi itu dia yang saya jelaskan beberapa kelebihan dan beberapa spesifiknya yang Masjid Jami Kebun Bunga. Kasih, Pak. Sama-sama. Baik, di sini kami ingin memperlihatkan isi dari masjid ini.